Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin video ini buat yai-yai, buat gus-gus, buat ustadz-ustadz, dan semua warga NU yang saya cintai. Nama saya Permadi Arya alias Abu Janda. Saya warga NU Kultural, juga kader organisasi Bandung NU. Izinkan saya, yai, gus, ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Ini tweetnya. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Makanya di situ saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab, yang kedua memang mereka arogan ke budaya lokal seperti mengharam-haramkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya. Jadi bukan Islam Nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. Yang saya maksud adalah Islam pendatang dari Arab, yakni Islam transnasional atau Salafi Wahabi. Bukan generalisasi semua Islam. Segitu saja video singkat dari saya ini, semoga bisa menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman. Maklum, Jumpo menulis saat debat panas, jadi keluarnya suka tidak sinkron. Sekali lagi saya ingin mengucapkan matur suwun, Yai, Gus, Tat, mohon arahannya terus. Abu Janda alias Permadi Arya itu adalah orang yang disusupkan ke NU, ke Nahdlatul Ulama. Tugasnya untuk memecah belah. Siapa yang menyusupkan, siapa yang memegang remote control, dan apa misi dan tugas utamanya. Angin perubahan yang besar itu sekarang ini sedang berhembus ke seorang aktivis media sosial yang selama ini kita kenal dengan nama julukan Abu Janda. Anginnya ini begitu deras, begitu, dan kalau Permadi Arya atau Abu Janda ini tidak waspada, maka dia bisa dilibas oleh angin perubahan politik itu. Karena itu dia harus betul-betul waspada dan harus segera mencari tempat perlindungan bila memang angin itu bertiup sangat kencang kepada dirinya. Tanda-tanda adanya perubahan angin politik itu dimulai dari pelaporan yang dilakukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI ke Bareskrim Polri. Pada waktu itu KNPI melaporkan Permadi Arya dengan tuduhan dia telah melakukan aksi rasisme kepada aktivis kemanusiaan dari Papua, Natalius Pigai. Jadi ini tidak main-main, bukan hanya melaporkan kepada Bareskrim, tetapi KNPI juga memerintahkan kepada seluruh pengurus KNPI di seluruh wilayah Indonesia untuk melaporkan Abu Janda ke Polda masing-masing. Dan laporan dari KNPI ini kemudian menjadi semacam tongkat seorang dirijen dari orkestra itu mulai dimainkan dan musik orkestra mulai bermain. Yang paling mengejutkan kemudian adalah munculnya pernyataan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini sebuah organisasi yang selama ini dianggap menaungi dan melindungi Abu Janda. Karena kan kita tahu selama ini Abu Janda mengklaim bahwa dia adalah seorang anggota Banser. Banser adalah organisasi underbow dari Nahdlatul Ulama. Sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama, Hilmi Faisal Zaini, ini menyampaikan pada media, dia merespon dari pernyataan Abu Janda yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang arogan, agama yang datang dibawa dari Arab dan kemudian arogan terhadap praktek budaya lokal di Indonesia. Helmi Faisal juga menyatakan bahwa sikap rasisme dari Abu Janda kepada Pigai itu bukan merepresentasi dari atau mewakili NU. Ini tentu saja menarik bagaimana seorang sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai kemudian harus turun ke gelanggang dan menyatakan bahwa
Abu Janda itu tidak mewakili dan bukan representasi dari NU. Memang sejak ribut-ribut persoalan dia dengan PK dan kemudian munculnya unggahan dia yang menyatakan Islam sebagai agama yang arogan, ini menimbulkan kegoncangan di kalangan NU sendiri. Banyak sekali tokoh-tokoh NU yang menyampaikan keberatan dan meminta agar PBNU khususnya Ansor untuk segera menindak Abu Janda. Karena pernyataan dia ini dianggap memecah belah dan menimbulkan situasi yang tidak nyaman antara NU dengan ormas-ormas Islam lainnya. Seperti sebuah orkestra, angin puting beliung itu kemudian berhembus dari 8 mata penjuru angin. Semua partai-partai politik, termasuk partai-partai pendukung pemerintah, itu menyatakan dukungannya agar Abu Janda segera diproses oleh Barreskrim Polri. Tidak semua memang partai pemerintah. Ada satu yang Anda pasti bisa menduga yang tidak mendukung pelaporan atau belum mendukung pelaporan dari Abu Janda. Anda betul? Partai itu adalah PDIP. Kita mulai dari partai pendukung pemerintah. Nasdem, itu dia minta polisi harus segera menangkap Abu Janda. Gerindra ini kan juga sekarang menjadi partai pendukung pemerintah, mengingatkan kepada Abu Janda agar bahwa dia merasa tidak tersentuh oleh hukum. Kemudian PKB minta polisi segera periksa Abu Janda. Tidak ada tempat bagi perusak persatuan dan toleransi. PAN, ini partai yang juga bersiap-siap bergabung menjadi partai pendukung pemerintah, minta polisi segera proses Abu Janda. PKS, ini partai oposisi, mendukung KNPI dan minta proses terhadap Abu Janda ditindaklanjuti. Demokrat, tidak boleh seseorang kebal hukum, termasuk Abu Janda. P3, saatnya hukum ditegakkan kepada siapa saja termasuk Abu Janda. Sementara Golkar juga mendukung Abu Janda segera ditindak oleh Barreskrim, tangkap dan usut. Seorang netizen kemudian mengumpulkan pendapat dari partai-partai politik ini dan kemudian memberi komentar pendek bahwa hanya PDIP yang belum menyatakan sikap. Tetapi sebenarnya kalau kita buka-buka di media dan media sosial, sudah ada seorang politisi PDIP yang menyampaikan responnya. Tapi apakah ini sikap resmi dari PDIP? Tentu ini perlu kita pelajari lebih lanjut. Budiman Sujatmiko melalui akun Twitternya, dia mengaku bahwa dia mengenal Abu Janda. Abu Janda pernah datang ke kantornya bersama seorang Habib yang juga menjadi sahabat mereka. Mereka berdiskusi dan kesimpulan dari Budiman Sujatmiko itu Abu Janda ini adalah seorang yang punya banyak minat. Dan satu hal yang penting digarisbawahi, Budiman Sujatmiko menyimpulkan bahwa orang seperti Abu Janda ini tidak punya niat jahat. Itu kesimpulan sementara dari seorang politisi PDIP, Budiman Sujatmiko. Nah, sekarang kita kembali ke statement awal saya tadi. Benarkah Abu Janda itu seorang agen yang disusupkan ke Nahdlatul Ulama dengan tugas memecah belah? Ini statement yang sangat sensitif dan bisa masuk ke ranah hukum, bisa menjadi delik hukum. Jadi agar tidak salah, mari kita mengutip saja sumber yang cukup otoritatif. Dan kebetulan itu di media sosial dan juga sudah banyak dikutip oleh media, muncul seorang figur yang sangat otoritatif untuk memberikan penjelasan ini. Beliau itu adalah Kiai Asad Said Ali. Banyak yang tidak kenal nih dengan beliau ini, karena beliau ini memang orang selama ini di belakang layar. Beliau ini adalah tokoh intelijen nasional, jabatannya sangat tinggi. Dan kebetulan beliau juga pernah menjadi pengurus atau pimpinan atau teras kepemimpinan di PBNU. Beliau adalah wakil ketua PBNU pada periode 2010-2015. Rupanya sepak terjang dari Abu Janda ini sudah diamati cukup lama oleh Kiai Asad Said Ali ini. Dan kemudian dari kesimpulan beliau itu dari setelah melakukan penelusuran, Abu Janda ini adalah seseorang yang disusupkan ke NU dengan tugas memecah belah. Selain wakil ketua PBNU, Kiai Asad Ali ini, beliau juga pernah menjadi ketua Dewan Pembina GP Ansor. Ini sebuah organisasi tempat Abu Janda berlindung gitu. Dia pernah menanyakan kepada pengurus PB Ansor, bagaimana mungkin orang seperti Abu Janda itu kemudian bisa ikut pelatihan kader Ansor. Sebab biasanya gitu, tradisinya seseorang itu masuk menjadi kader, ikut pelatihan kader itu setelah mendapat rekomendasi dari pengurus
cabang ataupun pengurus wilayah Banser di provinsi atau di kabupaten. Tapi pada kasusnya Abu Janda ini, dia tidak mendapat rekomendasi dari pengurus cabang atau pengurus wilayah. Ternyata Abu Janda ini dari penelusuran Kiai Asyad, dia mendapat rekomendasi dari seorang tokoh NU. Tidak disebutkan siapa nama tokoh NU itu. Dan pada waktu itu Pak Kiai Asyad ini juga berprasangka baik saja. Mungkin dia memberi rekomendasi Abu Janda itu dengan prasangka baik saja. Tapi dari situ kan kita kemudian boleh bertanya dong, kalau gitu siapa sebenarnya tokoh PBNU ini? Siapa tokoh NU yang berpengaruh ini sehingga dia bisa memberikan rekomendasi sehingga Abu Janda ikut pelatihan kader Ansor gitu. Dan kemudian kalau memang dia cuma punya niat baik, apakah dia mengenal Abu Janda atau dia juga mendapat rekomendasi atau mendapat permintaan dari tokoh lain? Dari situ kita bisa telusuri siapa tokoh yang merekomendasikan, dan kemudian kita bisa lihat siapa latar belakang dari tokoh ini dan apakah kemudian betul dia punya kepentingan-kepentingan untuk menyusukan Abu Janda seperti yang disinyalir oleh Kiai Asyad tadi. Selain sebagai wakil ketua umum PBNU periode 2010 sampai 2015, ada catatan penting lagi ini. Mengapa kita sebut Kiai Asyad Said Ali ini sebagai figur yang otoritatif dalam soal susup-menyusup? Karena beliau ini pernah menjadi wakil kepala BIN pada tahun 2000 sampai 2010. Beliau ini adalah tokoh intelijen karir, dia meneliti dari bawah sampai kepada kemudian menggapai posisi puncak sebagai wakil kepala BIN. Dan selama periode beliau menjadi wakil kepala BIN itu pernah bersentuhan dengan kepala BIN Jenderal TNI AM Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono, Jenderal Hendro Priyono itu pernah menjadi kepala BIN pada periode 2001-2004 ini, pada waktu pemerintahnya waktu itu dijabat oleh Ibu Mega, dimulai dari situ. Dan penting ini nama beliau ini kita sebut karena dalam berbagai postingannya itu Abu Janda sering sekali mengklaim bahwa dia sangat dekat dengan Jenderal TNI AM Hendro Priyono ini. Bukan hanya dekat, dalam sebuah postingan yang di situ dia menampakkan dia foto selfie, dan pada saat itu Pak Hendro Priyono sedang berpidato, dia menyebut bahwa Pak Hendro Priyono itu adalah ayah sekaligus mentornya. Kalau melihat beberapa klaim dari Abu Janda ini perlu dicek lagi apakah betul klaim itu bahwa dia itu punya ayah angkat bernama Jenderal TNI Hendro Priyono dan beliau itu menjadi mentor dari Abu Janda. Sebagai orang intelijen yang lama berkecimpung mulai dari bawah sampai mencapai posisi puncak sebagai wakil kepala BIN, tentu saja Kiai Asyad ini sangat fasih soal susup menyusup, dan dari penyelidikan beliau menunjukkan bahwa banyak sekali orang seperti Abu Janda ini, banyak maksudnya, bukan banyak sekali, ada Abu Janda lain yang juga disusupkan ke PBNU. Apa tugasnya? Nah, ini dia yang menarik. Tugasnya adalah mengadu domba. Selama ini berbagai pernyataan dari Abu Janda yang provokatif ini dinilai sudah berhasil memecah belah NU dan banyak menimbulkan kerugian secara internal NU gitu. Dan Abu Janda sering berpura-pura membela NU, tapi sebenarnya dia punya target mengadu domba. Ini dalam bahasa yang sangat keras saya kira. Kiai Asyad menyebutnya sebagai musang berbulu domba. Ini penilaian yang luar biasa. Tentu sangat menarik kemudian kita meneliti lebih jauh siapa yang menyusupkan Abu Janda ke NU, mengapa kok targetnya kemudian memecah belah NU. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita amati, kerugian tidak hanya terjadi pada NU secara internal. Secara eksternal, hubungan NU dengan ormas-ormas Islam lain juga sering terganggu karena ulah Permadi Arya. Dan lebih jauh lagi, hubungan itu bukan hanya dengan ormas Islam lain, tetapi juga dengan umat Islam lain di Indonesia. Yang terjadi kemudian orang figur-figur seperti Permadi Arya ini yang kita sebut sebagai buzzer itu sering sekali menyampaikan ujaran-ujaran yang membuat pembelahan di tengah masyarakat ini semakin dalam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka, tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis terorisme. Selama ini kalau kita baca
postingan-postingannya di media sosial itu terkesan kuat bahwa dia ini adalah buzzer pemerintah. Dia adalah pendukung diehard dari Presiden Jokowi. Jadi pejah gesang itu nderek Presiden Jokowi. Tetapi kalau kita kemudian menggunakan statement dari Kiai Asad, kita juga kemudian bisa curiga. Jangan-jangan dia juga sebenarnya bukan pendukung Pak Jokowi. Jangan-jangan dia juga orang yang disusupkan seolah-olah menjadi pendukung pemerintah dengan tugas memecah belah. Ini kan tentu saja perlu diselidiki lebih lanjut oleh polisi. Sebab kalau figur seperti Abu Janda ini dibiarkan, ini sangat buruk persepsi dari masyarakat kepada pemerintah dan juga lembaga penegak hukum. Kan kecurigaan-kecurigaan semacam itu menjadi sangat kuat karena ada kesan memang orang seperti Abu Janda ini dilindungi oleh polisi. Dia tidak pernah tersentuh kasus apapun walaupun banyak dilaporkan oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Jadi figur seperti Abu Janda ini selain menimbulkan pembelahan yang sangat dalam, tetapi yang jauh lebih serius itu menimbulkan public distrust terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum. Sebab orang seperti dia dianggap kebal hukum, sementara orang yang berada di oposisi itu rentan terhadap hukum dan rawan untuk dikriminalisasi. Kecurigaan-kecurigaan semacam ini harusnya segera diakhiri. Dan kalau kita mengamati apa yang dilakukan oleh Kapolri yang baru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ini memang sudah mulai terasa juga arus perubahan di tubuh Polri. Kita kan belum lama ini melihat sebuah fenomena yang sangat langka. Ambrosius Nababan, ini seorang politisi dari Hanura, politisi pendukung pemerintah, dan dia juga pada waktu Pilpres 2019 kemarin menjadi koordinator Pro Jumin atau koordinator Pro Joko Amin Ma'ruf. Itu baru saja ditangkap oleh Barreskrim Polri karena tuduhan rasisme terhadap aktivis kemanusiaan Natalius Pigai. Fenomena semacam ini nggak pernah kita temukan sebelumnya. Selama ini orang-orang yang disebut sebagai pendukung pemerintah, sebagai buzzer pemerintah itu aman-aman saja. Tetapi yang terjadi pada Nababan ini sangat menarik. Jadi sebenarnya Kapolri yang baru ini tinggal meneruskan saja angin perubahan itu dengan segera merespon tuntutan publik untuk menangkap Abu Janda, memproses, kemudian membawanya ke persidangan, dan kalau perlu membongkar siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang mengendalikan orang seperti Abu Janda ini, yang tugasnya memecah belah bangsa sehingga terjadi pembelahan semakin dalam dan kemudian public distrust terhadap pemerintah itu semakin tinggi juga. Kapolri yang baru, Pak Listio Sigit Prabowo, bisa memberikan indikasi bahwa memang sedang berembus angin segar, angin perubahan politik di Indonesia, dan itu tidak hanya baik buat lembaga Polri, tapi juga baik buat citra pemerintahan Presiden Jokowi. Saya kira untuk itulah Pak Listio Sigit ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Kapolri yang baru. Saya Ersunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin video ini buat yai-yai, buat kus-kus, buat ustadz-ustadz, dan semua warga NU yang saya cintai. Nama saya Permadi Arya alias Abu Janda. Saya warga NU Kultural, juga kader organisasi Bandung NU. Izinkan saya, yai, kus, ustadz, untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Ini tweetnya. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik perihal masalah internal Islam saat ini. Makanya di situ saya tulis Islam sebagai agama pendatang dari Arab. Jadi yang saya maksud adalah Islam transnasional seperti Salafi Wahabi yang memang pertama dari Arab, yang kedua memang mereka arogan ke budaya lokal seperti mengharam-haramkan sedekah laut yang saya tulis dan lain sebagainya. Jadi bukan Islam Nusantara seperti NU dan Muhammadiyah. Yang saya maksud adalah Islam pendatang dari Arab, yakni Islam transnasional atau Salafi Wahabi. Bukan generalisasi semua Islam.
Segitu saja video singkat dari saya ini, semoga bisa menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman. Maklum, Jumpo menulis saat debat panas, jadi keluarnya suka tidak sinkron. Sekali lagi saya ingin mengucapkan matur suwun, Nyai, Gus, Tat, mohon arahannya terus.